Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang 19 yaitu menjelaskan tentang Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin maratan taniatan. Jadi seperti apa orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib yang kedua kali. Jadi setelah yang pertama pamannya Kanjeng Nabi diperintahkan orang Quraisy untuk mencegah Kanjeng Nabi. Sekarang yang kedua ketika mengetahui Kanjeng Nabi itu masih tetap menyebarkan agama Islam, orang Quraisy itu mendatangi Kanjeng Nabi kedua kalinya. Lama maroat Quraisyun istimrara ron Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasyri dawatihi wa difa'i ammihi anhu masyau ila ammihi maratan nasaniatan. Jadi ketika orang Quraisy itu mengetahui bahwa Kanjeng Nabi itu tetap nyebarake agama Islam atau tetap berdakwah, mongko tetap berdakwah dan pembelaannya pamannya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi, masyau ilami, mongko orang Quraisy itu mendatangi kedua kalinya kepada pamannya. Jadi ketika orang Quraisy itu tetap mengetahui Kanjeng Nabi itu menyebarkan agama Islam, kemudian pamannya juga masih tetap menjaganya atau menjaga Kanjeng Nabi, akhirnya orang Quraisy itu mendatangi pamannya kedua kalinya. Tujuannya apa untuk mendatanginya atau bermaksud untuk apa? Yaitu waqalu mongko ngucap sapa Quraisy lahu maring amuhu. Jadi mengatakan kepada pamannya, innala nasbiru ala sadami abaina wa tasfihi ukulina. Jadi orang Quraisy sudah tidak sabar dengan perilakunya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi tetap menyebarkan agama Islam itu merasa jengkel. Jadi orang Quraisy itu merasa jengkel, makanya pamannya sendiri itu atau bibinya pernah menghalang-halangi Kanjeng Nabi jangan sampai Muhammad itu mempunyai pendukung yang banyak. Jadi orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi itu difitnah atau dikacau semuanya supaya menjadi musuhnya Kanjeng Nabi. Jadi diadu domba oleh bibinya sendiri. Jadi menghalangi Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Orang Quraisy melihat Kanjeng Nabi tetap menyebarkan agama Islam itu jengkel, dikandani angel itu. Terus watas fihi, ketika Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam itu prasangkane wong Quraisy itu wis macem-macem. Bahasane iku ya misui keluargane. Jadi misui keluargane, kemudian wae bilang lan nyacat-nyacat maring pangerane. Padahal Kanjeng Nabi ora tahu mengelokkan atau apa madone kok ora tahu. Jadi ketika Kanjeng Nabi diajak memeluk agamanya, Kanjeng Nabi yang tidak mau. Jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu jawabannya Kanjeng Nabi. Tapi orang lain itu atau orang Quraisy itu menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu misui atau mengolok-olok pangerane wong Quraisy, padahal Kanjeng Nabi ora tahu ngolok-olok. Dan tetap mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bukan mensucikan pada berhala. Anggapan dari orang Quraisy itu yaitu misui pangerane, kemudian mencaci maki pada leluhurnya, yaitu anggapan seperti itu. Fa imma tamna'a, kemudian memerintahkan untuk mencegah pada anake sedulur sira. Ceritakan siapa ya?
yen to bakal nyegah sapa sira ing anak sedulur lanang sira. Wa imma ang ta'lana yen to ngizini sapa sira lan maring kita liman ihi maring nyegah ing anak lanang. Yang mengatakan siapa saya nggak tahu. Jadi yang to jadi minta izin. Jadi saya akan mencegah sedulur anak lanang sira kalau memang kamu mengizinkan. Cuman iki sapa sing ngomong? Orang Quraisy. Jadi orang Quraisy yang mengatakan orang Quraisy sudah tidak sabar ketika melihat Kanjeng Nabi tetap menyebarkan agama Islam. Jadi anggapannya tetap menyusui pangerane, kemudian mengolok-olok leluhure. Nah, kalau memang diperbolehkan, orang Quraisy yang akan mencegahnya. Tapi pamannya Kanjeng Nabi itu tetap membela Kanjeng Nabi. Fata'ahu amuhu mongko nimbali sapa pamane Kanjeng Nabi ing Kanjeng Nabi. Jadi pamane Kanjeng Nabi akhirnya nimbali Kanjeng Nabi. Keponakan lanangi mau berarti itu Kanjeng Nabi ditimbali oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, kalau memang kamu tidak bisa mencegah, maka orang Quraisy itu yang akan mencegahnya. Wis gak usah. Ya, pamane Kanjeng Nabi. Terus diomongi dhewe terus Kanjeng Nabi ditimbali oleh pamannya. Fatalaba minhu ayam tani'a khaufan alaihi min Quraisyin wa aba ar-rasulu. Kemudian pamannya Kanjeng Nabi itu mencegah nyegah maning Kanjeng Nabi. Nah wis yo karepe Muhammad iku wis gak usah nyebarno agama Islam, kasarannya seperti itu. Tapi jadi pamannya itu khawatir kalau Kanjeng Nabi itu akan dipilarani oleh wong Quraisy. Nah, tapi Kanjeng Nabi tetap fa'aba emoh atau gak gelem atau ora kersa emoh. Muhammad wis gak usah nyebarno agama Islam, tapi Kanjeng Nabi gak gelem. Wis moh. Nah, itu setelah Rasulullah. Nah, jadi tetap ketika orang Quraisy itu tetap mengetahui Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam, akhirnya orang Quraisy mendatangi pamannya, kalau kamu mengizinkan, saya akan mencegah dari keponakan lanang kamu atau keponakanmu untuk menyebarkan agama Islam. Tapi tidak boleh. Nah, Kanjeng Nabi ditimbali pamane, jangan menyebarkan agama Islam. Tapi Kanjeng Nabi menjawab, moh tetap pendiriannya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, wallahi la adraku hadzal amra hatta yudhirullah au ahlika dunahu. Demi Allah, aku gak demi Allah, saya tidak akan meninggalkan perintah sehingga Allah SWT itu memerintahkan atau menjelaskan istilahnya, walaupun kamu itu rusak, tetap harus melaksanakan perintah. Walaupun tadi Allah SWT itu menegaskan, walaupun kamu itu sampai rusak atau sampai rusak, sampai kamu itu dilarani, walaupun kondisi kayak apapun tetap menyebarkan agama Islam. Itu Kanjeng Nabi tahu
demi Allah atau wallahi la atraku hadza amra hatta yudhirullah. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan atau iki perintah sehingga Allah SWT itu menjelaskan ya walaupun kamu itu dimusuhi, walaupun kamu itu buti pateni, buti apakno, sampai sehingga kamu itu rusak, tetap kamu harus menyebarkan agama Islam. Itu Allah SWT. Jadi Kanjeng Nabi tetap gak gelem. Makanya Kanjeng Nabi itu menjawab moh ketika disuruh pamannya untuk berhenti menyebarkan agama Islam, itu jawab moh gak gelem. Tetap demi Allah saya akan tetap menyebarkan agama Islam. Nah, dengan seperti itu wis Quraisy jengkel. Nah, ketika Kanjeng Nabi menjawab seperti itu, wis akhirnya pamannya Kanjeng Nabi, wis terserah kamu Muhammad. Pergilah kamu mengatakan semau kamu, dan demi Allah saya tidak akan menyerahkan diri kamu kepadanya atau kepada mereka. Jadi demi Allah selamanya aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka. Ayo, maksudnya orang Quraisy. Ya faqala lahu ammuhu idhhab wa qul ma akhbabta wallahi la aslimuka abadan. Ya wis Muhammad, berangkatlah kamu, wis ngomong sesuai dengan kemau kamu. Sampaikan apa semau kamu. Demi Allah saya tidak akan menyerahkan kamu kepada orang Quraisy. Masih dilindungi oleh pamannya. Jadi itu adalah tawaran dari orang Quraisy menegosiasi kepada pamannya. Jadi ketika satu kali diingatkan, disuruh mengingatkan pamannya, belum tetap membelani Kanjeng Nabi. Nah, setelah orang Quraisy kok tetap mengerti Kanjeng Nabi tetap menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya gak sabar orang Quraisy, gak sabar. Akhirnya menemui pamannya Abu Thalib yang kedua kali, atau memperingatkan kedua kalinya kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, keponakan lanang kamu itu suruh berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Kalau kamu tidak mau, maka saya sendiri yang akan, atau kalau kamu mengizinkan, saya sendiri yang akan mencegahnya. Tapi pamannya enggak mau, tetap membela Kanjeng Nabi. Terus gak usah. Akhirnya Kanjeng Nabi ditimbali pamane dhewe. Ya isine Kanjeng Nabi ku gak usah meneruskan, khawatir kamu nanti akan disakiti orang Quraisy. Atau Muhammad, terus gak usah nyebarkan agama Islam, saya khawatir nanti kamu akan disakiti orang Quraisy. Ya karena saking cintane pamane Kanjeng Nabi nang Kanjeng Nabi, ya dituruti kemauannya orang Quraisy, tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Jadi fa'aba Rasulullah, jadi Kanjeng Nabi menjawab gak mau, tetap pendiriannya yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, demi Allah saya tidak akan meninggalkan menyebarkan agama Islam. Sehingga Allah SWT menjelaskan, walaupun kamu itu dalam kondisi rusak atau dibinasakan, atau kamu itu disakiti dan sebagainya, tetap kamu harus tetap menyebarkan agama Islam. Jadi tetap menjalankan risalah kenabian untuk menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya pamane Kanjeng Nabi, ya wis sakarmu Muhammad, pergilah kamu untuk menyebarkan agama Islam, atau katakan semau kamu. Demi Allah saya tidak akan menyerahkan diri kamu kepada mereka. Itu janji dari atau ucapan yang disampaikan oleh pamannya Kanjeng Nabi.